warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yolanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang cara pengiriman surat. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan teman-teman saya. Saya Zahwanul Kusmawati dari kelas R4G dengan NPM 2019 21500532. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Marcelino dengan nomor NPM 2019 21517. Surat merupakan media komunikasi tertulis yang disampaikan seseorang ke orang lainnya dan dari instansi satu ke instansi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian surat terdapat dalam beberapa hal pokok, yaitu pertama, surat merupakan sarana berbagai informasi. Yang kedua, surat merupakan pernyataan tertulis yang berisi maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pembuat surat. Yang ketiga, surat memuat suatu bahan komunikasi yang terdapat berupa permohonan, pemberitahuan, undangan, dan lain-lain. Materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yaitu kelompok 11 yaitu pertama, pengertian surat elektronik, yang kedua, manfaat surat elektronik, yang ketiga, macam-macam surat elektronik, keempat, kelebihan dan kekurangan surat elektronik, dan yang terakhir, cara pengiriman surat elektronik melalui email. Selanjutnya, pada slide pertama, pengertian surat elektronik. Pengertian surat elektronik yaitu surat elektronik ataupun email adalah kegiatan surat menyurat yang tidak menggunakan pos sebagai jasa pengirimannya, melainkan menggunakan jaringan internet sebagai jasa pengirimannya. Jadi, setiap orang yang ingin mengirimkan surat menyurat melalui email harus ada komputer, laptop, ataupun handphone yang bisa menggunakan akses jaringan internet. Kemudian pada slide kedua, manfaat surat elektronik. Manfaat surat elektronik yang pertama adalah sebagai sarana berkirimnya surat menyurat melalui internet dengan kemampuan melampirkan dokumen berupa file, gambar, video, ataupun audio. Yang kedua adalah digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang terhubung dengan internet di seluruh dunia. Yang ketiga adalah dapat mengirim surat ke beberapa tujuan dalam waktu yang cepat dan tanpa biaya sepeser pun atau biaya murah. Yang terakhir adalah digunakan untuk mendaftarkan user berbagai pelayanan publik secara online, yaitu BPJS, Kemenkes, pajak, dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam surat elektronik, yaitu ada Gmail dan ada Yahoo Email Service atau disebutnya yahoo.com. Yaitu Gmail pertama-tama. Gmail kelebihannya apa aja sih? Kelebihannya yaitu menyediakan ruang penyimpanan tak terbatas, mempunyai banyak fitur, contohnya POP dan IMAP, yang dapat dipakai untuk menggunakan email silent, seperti pada Outlook Express, termasuk seperti Microsoft dan Outlook ataupun aplikasi di handphone. Selanjutnya yaitu dengan yahoo.com, yaitu kelebihannya terdapat fitur chatting yang menggunakan aplikasi instan yang bernama Messenger atau disebut dengan Yahoo Mail. Lalu menyediakan ruangan penyimpanan yang tidak terbatas. Namun di Yahoo Mail ini ada kekurangannya teman-teman, yaitu fitur POP dan IMAP hanya dapat bisa diakses dalam Yahoo regional, yaitu contohnya yahoo.co.id untuk negara Indonesia. Berikut saya akan tampilkan cara mengirim surat lewat Gmail dan cara mengirim surat lewat Yahoo Email Service atau email.com. Ini adalah contoh pengiriman surat melalui Yahoo Email Service atau email.com. Bisa dilihat-lihat teman-teman. Sedangkan yang ini cara pengiriman surat melalui Gmail.
Bisa dilihat ya bedanya kawan-kawan. Selanjutnya, contoh-contoh surat elektronik yaitu ada iMail sama Windows Live Hotmail. Dari iMail sendiri ini memiliki kelebihan yaitu menyediakan ruang penyimpanan yang tidak terbatas, terdapat perlindungan spam yang bagus, serta tampilan antara muka mudah untuk digunakan, menawarkan akses POP dan IMAP bebas, serta memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki fitur seperti pelabelan, folder, dan pembagian surat-surat. Selanjutnya ada Windows Live Hotmail. Memiliki kelebihan, memiliki sistem pencarian yang cepat, keamanan sistem yang solid, serta tampilan antara muka yang mudah digunakan dalam pengiriman surat. Windows Live Hotmail ini memiliki kelebihan yang luar biasa yaitu memeriksa email yang masuk dengan melalui scanning virus email sehingga email yang diterima itu bisa lebih aman. Kekurangan dari Windows Live Hotmail ini yaitu kecepatan aksesnya itu lambat sebab terdapat banyak fitur seperti di atas dan habis itu hanya menyediakan ruang penyimpanan sebesar 5 GB. Kawan-kawan, selanjutnya itu ada Gmax Mail. Contohnya, kelebihannya itu memiliki fitur POP sebaik layanan IMAP untuk setting POP ke Microsoft Outlook. Lalu memiliki kelebihan menggunakan Gmax Mail, kalian dapat membaca akun lain seperti Yahoo, Gmail, dan Windows Live Hotmail. Memeriksa email yang masuk dengan melalui scanning virus sehingga email akan lebih aman. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan macam-macam surat elektronik. Itu banyak banget ya. Bisa kita lihat yaitu ada inbox.com, ada mail.com, ada my own email, ada easy.com, ada excite.com, ada Hasmail, ada myrealbooks, lalu ada Postmeter, ada Soft-Home, ada Era Muslim, Dixtara, mail.ru, and telkom.net. Itu macam-macam surat yang ada di Indonesia ya, Bung. Itu macam-macam surat elektronik. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang prosedur pengiriman surat atau barang lewat jasa ekspedisi. Oke, di sini sebelum teman-teman ingin mencoba tentang jasa ekspedisi, sebelumnya mungkin teman-teman untuk mempacking atau menyiapkan dulu barang yang ingin dikirim lewat jasa ekspedisi. Lalu teman-teman bisa cek atau bertanya langsung dengan petugas berapakah tarif atau jangkauan yang ingin teman-teman kirim. Oke, setelah teman-teman mempacking, teman-teman akan diarahkan untuk menulis nama, alamat, tujuan, serta semua biodata yang teman-teman ingin tuju. Setelah itu akan keluar tarif jangkauan yang teman-teman ingin kirim. Habis itu teman-teman bisa bertanya estimasi waktu pengiriman. Mungkin kalau dari pengalaman saya waktu pengiriman tuh bisa sampai 2-3 hari tergantung jarak teman-teman ingin mengirim kemana. Setelah itu jika teman-teman sudah bersedia, teman-teman langsung membayar di kasir jasa layanan ekspedisi tersebut, lalu tunggu stroke atau tanda terima, lalu teman-teman ambil, dan habis itu teman-teman tinggal menunggu barangnya akan dikirim oleh layanan jasa tersebut. Sekian dari saya. Oke kawan-kawan, itulah yang bisa kami sampaikan dalam presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.